Hai, apa kabarnya anak-anak? Ibu sangat berharap semuanya dalam kondisi baik. Meskipun kita terpisah oleh jarak, Ibu berharap kalian tetap dekat di hati Ibu. Dan kalian pun dekat di hati kalian masing-masing ibunya ya. Oke, pada hari ini Ibu akan menerangkan tentang paragraf persuasi atau lebih dikenal dengan teks paragraf persuasif. Nah, pada hari ini Ibu akan terangkan sebenarnya apa sih itu persuasi. Nah, persuasi itu suatu paragraf yang isinya mengajak atau berusaha merebut perhatian, atau isinya mempunyai unsur ajakan bagi si pembaca untuk melakukan hal-hal tertentu. Nah, sedangkan jenis dari paragraf persuasif sendiri umumnya disajikan semenarik mungkin dan juga biasanya isinya meyakinkan berupa pengalaman dengan mengisyaratkan suatu hal yang sangat penting. Biasanya paragraf persuasi digunakan sebagai sarana beberapa lembaga kesehatan, pemerintah, atau badan usaha tertentu sebagai paragraf propaganda. Nah, pengertian paragraf persuasif ini secara sederhananya itu adalah paragraf yang mempunyai tujuan untuk meyakinkan atau mengajak si pembaca dengan maksud tertentu yang mana hal itu dilakukan agar bisa melaksanakan serta menerima gagasan si penulis dari suatu pendapat atau pandangan tertentu. Ciri-ciri paragraf persuasif itu ada 7 nak. Yang pertama, isinya harus mengandung fakta dan bukti sebagai faktor yang kuat dalam mempengaruhi atau kalimat dengan bentuk ajakan atau bujukan. Yang kedua, tulisannya harus memiliki tujuan untuk mendorong atau mempengaruhi pada suatu hal. Yang ketiga, bahasa yang digunakan dibuat provokatif, menarik, dan antusias. Kenapa dibuat antusias? Supaya orang semangat untuk mendengarnya atau semangat untuk berbuat sesuatu yang positif. Dan tujuannya ini untuk meyakinkan si pembaca juga. Yang keempat, membuat si pembaca dapat lebih percaya dengan penjelasan yang menarik. Nah, ini sangat diperlukan. Kalau diberikan penjelasan yang menarik, otomatis si pembacanya akan merasa lebih percaya dengan teks persuasif tersebut. Selanjutnya yang kelima, berupaya dapat menimbulkan suatu kesepakatan atau penyesuaian lewat kepercayaan penulis kepada pembacanya. Yang keenam, berupaya dapat menghindarkan konflik, yang mana hal itu dilakukan agar pembaca yakin dan tercapai kesepakatan. Yang ketujuh, memperlihatkan berbagai fakta serta data sebagai penguat argumentasi atau dalil atau pendapat. Nah, Ibu buat contoh yang sederhana untuk paragraf persuasif. Ibu buat ya, dengarkan apa yang Ibu bacakan. Dengan mengkonsumsi buah apel, jeruk, tomat, tubuh akan mendapat berbagai nutrisi yang baik seperti vitamin yang dibutuhkan tubuh. Salah satunya adalah vitamin C, karena vitamin C dapat meningkatkan kekebalan tubuh sehingga kita tidak mudah terserang penyakit. Nah, yang Ibu katakan tersebut bahwa kalau kita mengkonsumsi apel, jeruk, tomat, nah itu kan bagian dari salah satu upaya kita untuk memenuhi nutrisi itu pada tubuh kita dengan mengkonsumsi buah tersebut. Kita sudah memenuhi bagian vitamin yang dibutuhkan tubuh, yaitu vitamin C salah satunya. Nah, sebenarnya tidak ada yang sulit dalam teks persuasi. Nah, berikutnya Ibu terangkan adalah bentuk paragraf persuasif. Bentuk paragraf persuasif itu ada 3 bagian. Yang pertama, bentuk pidato. Yang kedua, bentuk tulisan. Yang ketiga, bentuk elektronik. Nah, bentuk pidato itu salah satu contoh yang nyatanya sudah pernah kita lihat di sekolah ketika kemarin kita lihat bakal calon ketua OSIS dan bakal ketua calon dan wakil ketua OSIS yang kemarin yang mencalonkan diri. Nah, ketika mereka mencalonkan diri, kemudian mereka menyampaikan visi misi mereka kan dengan siswa-siswi yang ada di sekolah kita. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari
paragraf persuasif karena mereka mengkampanyekan secara lisan. Meskipun mereka mengkampanyekan secara lisan, itu mereka sudah rancang sebelumnya dalam bentuk paragraf persuasif. Dari paragraf mereka menyampaikan visi, misi, kemudian realisasi supaya nanti orang percaya dengan apa yang mereka katakan. Itu dalam bentuk pidato. Selanjutnya, kalau misalnya di pasar, nah ini sebenarnya sudah bagian dari bentuk pidato, cuman pidatonya sering dikatakan pidato spontan. Contohnya penjual ikan jair atau penjual buah. Ketika mereka menjual ikan jair atau menjual buah, pasti mereka akan memberikan kalimat-kalimat yang tujuannya supaya orang mau membeli ikan jair tersebut atau mau membeli buah tersebut. Contohnya mereka katakan, Bu, Pak, tulang, bere ya, gitu kan. Mereka katakan, ini ada ikan jair baru diambil dari danau, dari tambak, katanya gitu kan. Nah, itu salah satu contoh dari yang tujuannya nanti adalah kalimat-kalimat persuasif atau kalimat-kalimat bujukan yang disertai fakta yang memang ada di depan mata kita ketika kita membeli ikan itu. Ada di depan mata kita, oh ya itu segar. Baru kita lihat lagi, oh insang ikannya tersebut masih merah, menandakan ikan tersebut masih segar. Selanjutnya, bentuk tulisan. Nah, bentuk tulisan misalnya yang kemarin kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu iklan baris. Iklan baris itu salah satu persyaratannya bahasanya harus bahasa yang persuasif. Nah, di situ kan bukan hanya iklan baris saja. Lebih tepatnya ibu buat iklannya, kemarin iklan kolom, kalau tidak salah iklan kolom. Iklan baris hanya sedikit yang dibuat bahasa persuasifnya. Yang paling sering itu iklan kolom. Nah, iklan kolomnya itu, di iklan kolom, apalagi yang lebih besar itu, di iklan kolomnya itu sudah pasti itu bahasa yang digunakan adalah bahasa yang persuasif. Selanjutnya, bentuk elektronik. Nah, bentuk elektronik salah satu contohnya iklan di TV. Contohnya iklan di TV yang sering kita dengar, misalnya seperti ini, apapun makanannya, minumnya tetap teh botol sosro. Nah, ini bagian dari bentuk merayu orang, maksudnya dengan makan apapun jangan lupa minum teh botol sosro, itu katanya ya bujukannya. Meskipun itu biasa kita dengar, tapi secara tidak langsung kita sudah terbujuk dan mau membeli produk tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf persuasif itu ada 4 bagian. Yang pertama itu jenis-jenisnya. Yang pertama, persuasi politik. Nah, persuasi politik ini maksudnya paragraf yang digunakan untuk bidang politik yang masih ada kaitannya dengan bidang politik atau kenegaraan. Biasanya para ahli politik atau kenegaraan menggunakan persuasi jenis ini untuk keperluan politik dan negara. Nah, kalau misalnya kamu lihat Indonesian Lawyers Club, Indonesian Lawyers Club. Nah, itu biasanya para ahli politik sering membuat kalimat-kalimat yang bersifat persuasif. Kemudian lagi, kalau misalnya kamu menonton acara Mata Najwa di televisi, nah di situ juga sering sekali ibu lihat bahwa para politik sering menggunakan kalimat-kalimat persuasif yang tujuannya supaya orang mau mendengarkan apa yang mereka katakan dan secara tidak langsung juga mau melakukannya. Yang kedua, persuasi pendidikan. Nah, persuasi pendidikan umumnya digunakan untuk orang tertentu yang berkecimpung atau masih ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan untuk mencapai tujuan pendidikan. Contohnya, misalnya seperti ibu, ketika saat ini ibu membuat model pembelajaran seperti ini, ibu berharap dengan harapan siswa-siswi didik ibu semakin bersemangat lagi dalam belajar. Nah, ini bisa dimanfaatkan menjadi kalimat-kalimat yang bersifat bujukan. Nah, ini secara tidak langsung juga ibu membujuk kalian supaya mau belajar secara mandiri. Nah, ibu berharap kamu betul-betul belajar mandiri. Selanjutnya, yang ketiga, persuasi advertensi. Nah, persuasi advertensi ini biasanya persuasi advertensi ini yang berkaitan dengan persuasi iklan. Nah, ini sebenarnya lebih tepatnya ini ke dunia usaha yang tujuannya bersifat komersial. Contohnya
iklan kepada konsumen untuk mau membeli barang yang ditawarkan, atau iklan yang sifatnya membujuk supaya orang mau membeli benda tersebut, barang tersebut, jasa tersebut, ya, seperti itu. Selanjutnya yang keempat, persuasi propaganda. Nah, persuasi propaganda ini tujuannya bukan hanya berhenti pada penyebaran informasi semata, melainkan informasi yang disebarkannya diharapkan pembaca atau pendengarnya ingin atau mau serta sadar untuk melakukan sesuatu. Harapan Ibu, kamu bisa memaknainya semua. Ingat tadi nak, pengertian teks persuasi, kemudian ciri-ciri teks persuasi, kemudian bentuk teks persuasi, kemudian yang keempat jenis-jenis teks persuasi. Nah, tugas yang Ibu minta dari kalian, nah, coba kamu buat satu contoh paragraf persuasi atau persuasif dengan kalimat sendiri atau dengan kamu ciptakan sendiri. Kemudian hasil yang satu paragraf itu diposting melalui WA grup kita. Ibu berharap semuanya dalam kondisi baik dan tetap semangat dalam pembelajaran kita. Sampai bertemu lagi nak. Shalom.